Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bi syahri ramadhana bi fadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Muallif Sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Ahad ke-20 Ahad Legi 27 November 1977 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. La tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi bi an tawajjaha ila ghairihi litahsili hajatika balit lub hawaijaka minhu. Jangan sekali-kali niatmu, himmahmu atau maksudmu engkau tujukan kepada selain Allah, menjagakan kepada selain Tuhan, artinya orang lain atau dirinya sendiri, usahanya, kekayaannya, sawahnya, pasarnya, perusahaannya, ilmunya, keahliannya dan sebagainya. Jangan sekali-kali engkau jadikan pegangan, sebab apa saja selain Tuhan itu tidak bisa dibuat pegangan, tidak bisa dijagakan. Sekalipun wujudnya, kelihatannya bisa menjagakan sawahnya, pasarnya, usahanya dan lain-lain sebagainya itu, tetapi sesungguhnya kesemuanya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam segi hakikat kita tidak boleh menjagakan selain Tuhan, tidak boleh menuju selain Tuhan, sebab yaitu tadi tidak semestinya, dan apa saja selain Tuhan itu sesungguhnya tergantung pada Tuhan. Dibuat berhasil ya berhasil, dibuat hancur ya hancur, tidak ya tidak. Itu tadi dalam bidang hakikat, harus begitu perasaan kita. Adapun dalam bidang syariat kita ya harus usaha, harus ikhtiar begini begitu, dan harus ada perhitungan dan sebagainya dan sebagainya. At-tadbiru nisful ma'isyati. Berperhitungan dan mengatur menurut syarat-syarat yang semestinya itu adalah separuh dari ma'isyah, separuh dari penghidupan. Dalam syariatnya kesemuanya itu harus kita laksanakan, tapi dalam bidang hakikat harus hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita jagakan, yang kita tuju. Sebab kesemuanya itu adalah billah, Tuhan yang menciptakan dan menitahkannya. Fal karimu la tatakhattahul amalu. Di samping itu karena yang maha loman adalah hanya Allah, sedangkan lainnya seandainya ada yang loman itu hanya karena mendapat tetesan dari lautan kelomanannya Tuhan.
istilah lain dilomankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal karimu la tatakhattahul amal. Zat yang maha loman, fikiran, perhitungan, angan-angan tidak bisa menggambarkan betapa itu. Fal himmatul aliyatu ta'nafu min raf'i hawaijika ila ghairi karimin wala karima 'alal haqiqati illallahu. Orang yang sehat fikirannya, yang tinggi cita-citanya, otomatis tidak menjagakan kepada siapapun yang tidak punya sifat loman atau pemberi, melainkan menggantungkan tujuan dan harapannya hanya kepada zat yang maha loman. Yang maha loman hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idzil karimu huwallazi idza qadara afa wa idza wa'ada wafa wa idza a'ta zada ala muntahar raja wala yubali kam a'ta wala liman a'ta. Definisi karim, ta'rif karim yaitu idza qadara afa, mampu menghukum tapi memberi maaf. Umpamanya diejek atau dirugikan orang lain, dia mampu menghukum atau mengambil tindakan, tetapi dia memberi maaf. Padahal umumnya orang, terutama yang masih dikuasai oleh nafsu, ibarat dipukul sekali membalasnya berpuluh kali pukulan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi rizki, memberi nikmat, memberi fadl, memberi, tidak dapat dihitung banyaknya. Tapi anehnya hambanya yang diberi makin banyak menerima pemberian dari Tuhannya, makin merajalela menyakitkan, melukai kepada si pemberi. Sungguh pun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil ketegasan, melainkan memberi maaf. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karim. Sekalipun yang diberi itu melukai begitu, yang tidak bisa digambarkan keterlaluannya, kalau dia minta maaf sekali saja, biar betapapun terlalunya di dalam melukai, masih saja berkenan memberi ampun, memberi maaf. Inilah karim. Wa idza wa'ada wafa, jika memberi janji dipenuhi, malah lebih daripada itu. Wa idza a'ta zada ala muntahar raja, jika memberi jauh lebih banyak dari apa yang diharapkan oleh si penerima. Inilah sifat karim, sifat zat yang maha loman. La yubali kam a'ta wala liman a'ta, dan tidak peduli berapa banyaknya yang diberikan dan siapa saja, tidak pandang orang. Sekalipun senantiasa disalahgunakan, tetapi masih diberi. Terus diberi senantiasa dalam segala bidang. Wa idza jaba a'taba wa mastaqsa, jika si penerima pemberian tidak mau tahu, tidak terima kasih, malah mengecam, diperingatkan dan tidak diambil ketegasan seketika. Wala yudayyi'u man ladza bihi, dan tidak menyia-nyiakan, tidak ada mengecewakan orang yang mengungsi, orang yang membutuhkan padanya. Malah pemberiannya itu jauh lebih baik dari apa yang diinginkan, dari apa yang diperhitungkan oleh yang membutuhkan itu. Wa yughnihi 'anil wasaili wasyufa'a, dan tidak mensyaratkan harus ada perantara, harus ada syafaat. Langsung boleh, silakan. Sifat-sifat itu tadi hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayambaghi alla tatakhattahu amalul muallimina ila ghairihi. Maka dari itu jangan sekali-kali kita jangan sekali-kali kita menjagakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, ini perlu adanya penerapan. Bagaimana keadaan sehari-hari kita, sekalipun tidak sungguh-sungguh nyocoki dengan apa yang diperingatkan oleh muallif hikam ini.
Kita boleh saja lahirnya menjagakan kepada orang lain atau kepada apa saja, tapi dalam hati kecil kita harus itu tadi hanya kepada Allah. Al-kamilu may yakunul jam'u fi batinihi mashhudan wal farqu fi zahirihi maujudan. Orang yang kamil, yang sempurna batinnya, hatinya, jiwanya senantiasa jam'u, kumpul, senantiasa syuhud, ngelesot berdep-dep di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lillah billah, istilah wahidiyah. Sedangkan keadaan lahiriah seperti pada lazimnya menurut tingkatan dan kedudukan di dalam masyarakat. Ya bekerja, ya usaha ini itu dan sebagainya. Tapi batinnya senantiasa lillah billah, lirasul birrasul, istilah wahidiyah. Dan senantiasa berdep-dep menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mampu untuk itu para hadirin hadirat. Kemampuan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Mensyukurinya ialah menyadari digunakan menurut apa mestinya. Mudah-mudahan para hadirin hadirat kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah dan taufik, diberi syafaat dan tarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakah karamah nazrah ghausi hadzal zaman wa a'wanihi wa sairi ahbabillahi radhiyallahu taala anhum, sehingga dapat melaksanakan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya seperti apa yang diuraikan dalam pengajian pagi ini. Wa'lam at-talaba minal khalqil munafi lil ubudiyyati huwa at-talabu minhum ala wajhil ittimadi alaihim wal istinadi ilaihim wal ghaflati fi halit talabi anillahi ta'ala. Di sini diberi penjelasan meminta atau menjagakan atau mengharapkan dari siapa saja, orang lain atau benda lain atau dirinya sendiri, kemampuannya, keahliannya, usahanya dan sebagainya yang terkecam, yang bertentangan dengan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, yaitu at-talab ala wajhil i'timad, menjagakan, mengharapkan, sungguh menjagakan. Pokoknya lahir batin ya hanya mandek, menjagakan pada hal-hal tersebut, tidak menyadari kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma talabu minhum min haitsu kaunihim asbaban wa wasaita ma'al i'timadi fi nailil matlubi 'ala Allahi wa ru'yati annahul mu'ti falaisa munafiyan lil ubudiyyati. Adapun menjagakan kepada lain-lain tersebut hanya sebagai sebab. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah menciptakan segala sesuatu dengan menciptakan sebabnya. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sekalipun ada sebab, tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika memberi atau menerima pemberian tidak menekatkan bahwa dirinya yang memberi atau yang memberi, melainkan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Mudahnya billah. Jika demikian keadaannya, ini tidak mengganggu kepada ubudiyah, malah seharusnya begitu terjadinya. Dengan ada sebab-sebabnya yang hubungan. Jadi mudahnya ya tawakal ya sebab, ya sebab ya tawakal. Ini malah lebih baik daripada hanya tawakal tidak memakai sebab. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri juga tidak meninggalkan sebab, tapi tawakal senantiasa menjiwai. Caranya mengeterapkan yaitu tadi, mudahnya lillah billah, istilah wahidiyah. Mari jika di antara kita ada yang belum tepat, mari usaha ditepatkan setepat-tepatnya. Di sini nanti insya Allah dibahas, ada istilah orang khusus dan ada lagi orang umum.
Yang dimaksud dengan orang khusus itu lahiriahnya, ia biasa, tidak mesti harus nggetu, tekun di dalam masjid saja. Melainkan ya kelihatannya begini begitu, usaha ini, usaha itu, menjalankan begini dan begitu dan sebagainya seperti umumnya orang. Tetapi yang menjadi ciri khasnya hatinya yang pokok. Sekalipun dia diberi khariqul adah, keramat istilah umum, siapa yang kelihatan khariqul adah disebut keramat. Orang yang begitu, jika hatinya tidak seperti yang diutarakan tadi, ya tetap terkecam, malah kalau perlu lebih berat. Pokoknya pemberian atau keadaan yang luar biasa, khariqul adah, di luar perhitungan, umpamanya dapat menempuh jarak ratusan atau ribuan kilometer hanya dalam tempo sejangkah, atau mengetahui hati kawan atau orang lain, tapi kok tidak mengecakkan ajaran ini, ajaran yang baru kita bahas ini, itu tetap terkecam. Dan otomatis itu merupakan istidraj, penglulu. Pokoknya
Orang-orang yang beriman itu cepat-cepat lari mengungsi dan menundukkan hatinya untuk sadar kepada Allah. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Sudah jauh terlambat sesungguhnya para hadirin hadirat. Tapi sekalipun begitu, sekalipun terlambat, asal mau cepat-cepat lari dan bersungguh-sungguh bermujahadah, sifat kemurahan Allah tidak mengenal istilah terlambat. Asal sungguh-sungguh mau kembali, pasti Allah membuka dan menunjukkan jalannya yang diridhoinya. Mari para hadirin hadirat, kita jangan enak-enak bermalas-malasan, jangan menganggap enteng masalah ini. Wa hasiluhu anna lil marfu'i ilaihi hawaija lam yatawassal ilaiha walau kana malikan wala syakka. Jadi kesimpulannya, orang yang juga sama-sama punya kepentingan menyelesaikan atau mengatasi kepentingannya sendiri saja tidak bisa, lebih-lebih mengatasi kesulitan orang lain. Seandainya bisa mengatasi satu persoalan, timbul lagi persoalan lain, timbul lagi masalah lain, makin banyak. Makin kaya, makin banyak yang membuat dirinya makin repot, melarat begitu juga. Orang tidak bisa bebas sama sekali. Sekalipun raja, malah presiden atau raja atau pejabat tinggi yang bagaimanapun, makin banyak persoalan-persoalannya yang tidak bisa diatasi. Sebagian bisa diatasi, timbul yang lain. Diselesaikan satu, tumbuh 10. Diatasi yang 10, tumbuh 100. Diatasi 100, tumbuh 1000 dan seterusnya. Selalu timbul persoalan-persoalan yang makin banyak, makin tidak bisa mengatasi. Begitu kok mau dimintai tolong untuk mengatasi persoalan kita. Oleh karena itu hanya Allah saja yang mampu mengatasi segala persoalan. Mari para hadirin hadirat selalu mengungsi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mengungsi, mari kita usaha mengungsi yang lebih sempurna, lebih meningkat. Kita masih kurang sekali mengungsi kita kepada Tuhan. Para hadirin hadirat, lebih-lebih yang belum mengungsi, sekalipun sudah mengungsi, sudah berdp-dp, tapi kurang jauh sekali. Kemampuan kita masih banyak untuk mengungsi yang lebih kuat lagi, lebih dekat lagi, lebih meningkat lagi. Lebih-lebih jika dilihat dari kemaharajaan Allah Ta'ala, kemahaagungannya Allah Ta'ala, maha. Dan dari arah lain kita lihat keapesan kita, kemelaratan kita, kebutuhan kita lebih-lebih. Masih jauh para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat kita perhatikan yang sungguh-sungguh. Zaman banjir bandangnya Nabi Nuh, ada suatu kejadian, yaitu seorang ibu, ya pernah diutarakan dari pusat. Seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil, karena ada banjir bandang, anaknya diajak lari menyelamatkan diri naik ke atas puncak bukit. Tapi sang banjir terus mengejar makin dalam. Puncak bukit akhirnya tergenang banjir makin dalam. Untuk menyelamatkan anaknya digendong. Banjir terus naik ke punggung sang ibu. Anaknya lalu disunggi. Banjir terus makin naik, makin tinggi. Selain air sampai pada leher sang ibu, anaknya lalu yang dijadikan ancik-ancik di bawah telapak kakinya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Para hadirin hadirat, tapi toh akhirnya hanyut kedua-duanya. Tidak bisa menyelamatkan anaknya, juga tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ini para hadirin hadirat, sesungguhnya manusia itu hanya memikirkan dirinya sendiri, kecuali mereka yang mendapat taufik, hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
dalam keadaan yang sudah kritis, sudah sangat terjepit, dirinya sendiri yang usaha mencari selamat. Biar sekalipun mengorbankan anak darah dagingnya sendiri yang masih kecil, seperti cerita di atas. Ini para hadirin hadirat, terutama bagi kaum ibu, betapa bengisnya manusia. Biar bagaimanapun juga, toh kita tidak berhasil menyelamatkan diri. Tapi terkecuali para hadirin hadirat, terkecuali yaitu mereka yang mau mencari keselamatan dengan lari mengungsi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong hambanya yang sungguh-sungguh mau kembali mengungsi kepadanya dengan sepenuh-penuhnya mengungsi. Malah para hadirin hadirat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memanggil-manggil hambanya agar mereka menjadi selamat, tidak celaka, tidak sengsara. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin dhannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'aka. Jika engkau tidak bisa husnudzon, atau yang lebih tepat kalau terhadap Tuhan husnul yakin, jika engkau tidak bisa husnul yakin kepada Tuhan berdasarkan kebaikan sifat-sifat Tuhan, maka berhusnul yakinlah kepadanya berdasarkan adanya perlakuan Tuhan terhadap dirimu. Berdasarkan sifat Tuhan, Maha Loman pemberi. Aku kok melarat umpamanya, aku kok sengsara, tapi aku yakin pasti akan diberi oleh Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa memberi dan menolong hambanya. Tuhan adalah Ar-Razzaq, Al-Jawad, Al-Wahhab, Ra'uf Rahim. Jadi yang baik berdasarkan sifatnya tidak mungkin Maha Loman kok tidak memberi. Adapun tidak memberi, ya memang belum, atau sesungguhnya itu sudah diberi, tapi aku yang tidak sadar bahwa sudah diberi. Melarat ini adalah pemberian yang baik. Sebab seandainya aku kaya, mungkin malah berlarut-larut. Ini suatu pertolongan yang baik sekali. Aku kok terus-terusan sakit-sakitan, kok tidak lekas sembuh. Ya, ini pemberian Tuhan yang baik bagiku. Seandainya aku waras wiris, aku makin terus-menerus lacut, berlarut-larut, atau selalu merugikan orang lain, selalu berbuat apa yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin saking belas kasihnya Tuhan, saya di dunia dalam keadaan melarat, compang-camping, agar tidak kalong, agar jauh lebih baik kelak di akhirat. Husnudzon atau husnul yakin seperti itu lebih baik. Pokoknya para hadirin hadirat, segala keadaan baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, menguntungkan atau merugikan, supaya semuanya itu dimanfaatkan untuk fafiru ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berani menyalahgunakan, bahkan maksiat sekalipun harus kita manfaatkan untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain diikuti dengan taubat yang sungguh-sungguh. Orang tidak bersalah kok minta maaf, apa mungkin? Adanya minta ampun itu karena dosa. Ini setengah dari murahnya Tuhan. Sekalipun sebelumnya kita tidak boleh memasuki maksiat, tapi harus kita manfaatkan. Aku mau memasuki maksiat, nanti toh bisa mandi yang bersih. Ini namanya menyalahgunakan. Syekh Hasan Basri mengatakan, orang tidak ada yang ibadahnya lebih baik daripada malaikat. Artinya dari akibatnya maksiat, dalam kitab ini juga ada keterangan yang hampir sama maksudnya dengan dauh Syekh Hasan Basri tersebut.
Maksiyatun awrasat zilla wangkisara khairun min ta'atin awrasat izza wastikbaron. Maksiat yang menyebabkan diri nelongso, merana, merasa jelek, merasa berdosa berlarut-larut, ini lebih baik daripada taat yang mengakibatkan sombong, merasa baik, takabur. Ini contohnya para hadirin hadirat. Iblis sebelumnya ibadahnya sebagai kepala para malaikat 80.000 tahun non-stop seperti kita maklumi. Tapi karena sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, akhirnya dilaknat menjadi iblis. Itu para hadirin hadirat. Itu lagi kanjeng Nabi Adam alaihissalam sendiri. Satu kesalahan atau maksiat membawa akibat bertobat sampai 100 tahun menangisnya. Dan dalam bidang syariatnya, tapi ini, andai kata beliau tidak berbuat maksiat, melanggar larangan Tuhan di surga, tentu kehidupan dunia ini tidak ada. Kita manusia, ya maaf, para anbiya wal mursalin, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga akibat daripada maksiatnya kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Begitu para hadirin hadirat sebagai anak cucu Nabi Adam. Seharusnya kita dapat memanfaatkan maksiat kita seperti halnya beliau Nabi Adam alaihissalam. Kalau tidak bisa, ya maaf, ibarat anak kambing yang harus bisa suara embek, babonnya bisa mengembek, anaknya juga harus mengembek. Kalau babonnya suara embek, kok anaknya hung-hung, anak iblis. Para hadirin hadirat, di antara kita bisa embek-embek ataukah hung-hung, para hadirin hadirat, mari kita koreksi. Anak kambing jadi kambing, anak anjing juga menjadi anjing. Ya maaf, kita harus prihatin dan harus ngedoi para hadirin hadirat. Umat dan masyarakat pada umumnya, ya maaf, istilah anak kambing seharusnya ya embek-embek, tapi nyatanya pada umumnya bukan embek-embek, tapi kok huk-huk. Para hadirin hadirat, embek-embek malah tidak bisa. Umat dan masyarakat pada umumnya atau sebagian besar tidak mengikuti seperti Nabi Adam, memanfaatkan dosa dan maksiatnya, melainkan malah seperti iblis. Para hadirin hadirat, mari para hadirin hadirat kita tanggung jawab. Mari kita doi. Andai kata saya bersungguh-sungguh, tentu tidak begitu keadaannya. Mari para hadirin hadirat kita prihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada suatu sabda yang menerangkan, ada seseorang yang karena baiknya negara dan masyarakat menjadi baik. Tapi juga sebaliknya, ada seseorang yang karena buruknya negara dan masyarakat ikut menjadi buruk, menjadi bejat. Lah di antara kita di mana letaknya? Mari sekali lagi, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Di antara kita mampu, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Mampu kita, akan menguntungkan, membuat baik masyarakat, mampu. Akan merugikan, menghancurkan, mampu. Jika kita mempunyai akal yang sehat, sungguh-sungguh manusia tentu memilih yang menguntungkan. Mari para hadirin hadirat kita tingkatkan yang sebanyak-banyaknya. Jauh masih banyak sekali kemampuan kita yang belum kita pergunakan. Kita harus husnudzon, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa kasih sayang, senantiasa memberi. Jika terpaksa tidak dapat husnudzon berdasarkan sifat Tuhan,
harus husnudzon berdasar perbuatan atau perlakuan Tuhan. Tuhan senantiasa memberi kita bisa begini, bisa begitu, dan seterusnya. Mari kita sadari, ketika kita masih berada di dalam kandungan, tidak bisa apa-apa, kemudian dilahirkan, dibuat oleh Allah bisa bergerak-gerak, bisa menangis, bisa menetek, dan seterusnya sampai besar, menjadi besar. Menjadi besar, bertambah pula kepandaian dan kecakapan yang dibuat Tuhan pada kita. Bertambah besar, bertambah umur, bertambah pula pemberian Tuhan kepada kita. Mari kita sadari pemberian Tuhan ini. Padahal semua pemberian yang evolutif dan sistematis, dan justru kita butuhkan itu tanpa ada permintaan dari kita manusia. Para hadirin hadirat, mengapa kita manusia tidak mau husnudzon? Bahwa husnudzon, bahkan husnul yakin kepada Tuhan. Perbuatan Tuhan kepada kita sudah fakta dan jelas kita rasakan. Itulah kasih sayang Tuhan kepada kita manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, bulan, bintang, bumi, daratan, lautan, pohon-pohonan, gunung, air, angin, dan sebagainya, justru diperuntukkan kita manusia. Para hadirin hadirat, sekalipun seseorang mengalami suatu kesulitan atau kerupekan, tapi kalau mau menggali sesungguhnya, dalam pada itu membawa keuntungan dan faedah serta manfaat yang besar sekali. Tidak ada yang 100% merugikan. Jadi sesungguhnya yang akan datang lebih banyak pemberian Tuhan. Berdasarkan perbuatan Tuhan yang telah merupakan fakta dan kita rasakan itu, terus meningkat, bertambah-tambah pemberian Tuhan. Sekalipun dalam satu bidang terasa merugikan, tapi kalau mau meninjau secara keseluruhan, sesungguhnya menguntungkan. Husnudzon atau husnul yakin, berdasarkan kedua-duanya tersebut kita mampu. Berdasarkan sifat Tuhan yang senantiasa kasih sayang, mampu. Berdasarkan perbuatan Tuhan atas kita yang sudah jelas dalam fakta, kita mampu. Jadi yang lebih baik lagi, kita harus husnul yakin berdasarkan kedua-duanya. Ya berdasarkan sifatnya, ya berdasarkan perbuatannya. Dan kita mampu untuk itu. Annan nasa fi husnil dhanni ala qismaini, khassatin wa ammatin. Fal khassatu hasanul dhanni bihi lima huwa alaihi minan nu'uti saniyati wassifati al-aliyati. Di sini diterangkan hubungan husnudzon manusia dibagi dalam dua bagian. Khassah, orang khusus, dan ammah, orang umum. Yang dimaksud orang khusus di sini yaitu orang yang mengeterapkan seperti apa yang diuraikan di atas. Sekalipun buta huruf umpamanya, asal mengeterapkan seperti yang dibicarakan dalam pengajian ini, itulah orang khusus. Istilah wahidiyah senantiasa lillah billah, li rasul bi rasul. Tapi ini tidak berarti bahwa seorang pengamal wahidiyah lalu merasa lebih-lebih mengaku dirinya orang khusus atau seorang yang lillah billah. Ini terbalik kalau begini perasaannya, keblasuk. Malah sebagai pengamal wahidiyah harus justru merasa dirinya hina, banyak dosa, banyak berbuat zalim, senantiasa merugikan, dan sebagainya, seperti yang kita alami ini pokoknya. Orang khusus di sini yaitu tadi orang yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, senantiasa sabar, ridho, tawakal, tidak menjagakan kepada selain Allah, tansah banyak kalau diperinci, sekalipun dia buta huruf.
Adapun orang umum, yang dimaksud orang umum di sini bukan rakyat jelata, tapi orang yang tidak mengeterapkan seperti orang khusus tadi. Sekalipun mempunyai keistimewaan, alamah, ilmunya banyak, ibadahnya giat, tidak henti-hentinya mujadahnya dan sembayangnya, atau ngebleng terus-terusan di dalam masjid. Sekalipun begitu, kalau tidak mengeterapkan hatinya seperti itu tadi, lillah billah li rasul bi rasul, mudahnya mereka adalah orang umum. Di antara kita mampu menjadi orang umum atau menjadi orang khusus, istilah di sini, kemampuan adalah nikmat yang harus kita syukuri. Fal khassah, orang khusus berhusnudzon atau husnul yakin bahwa Tuhan Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Kasih Sayang. Itu memang sifat Tuhan. Sekalipun aku sekarang ini menderita, tapi Tuhan tetap kasih sayang padaku. Alhamdulillah. Begitu orang khusus. Sedangkan orang umum, sehabis makan enak, alhamdulillah. Nanti agak lapar, bingung, innalillah. Husnudzon mereka hanya berdasarkan pada perlakuan Tuhan atas dirinya yang dialami. Dasarnya kenyataan. Ya, sekalipun sakit atau melarat atau sebagainya itu sesungguhnya nikmat atau dari kasih sayang Tuhan. Tapi karena dia orang umum, istilah di sini pandangannya hanya soal materi, maka ketika ada kekurangan sedikit menjadi ngerusuloh, putus asa, begini begitu. Hanya ketika mampu atau keadaan normal, dia alhamdulillah. Itu sudah biasa, sudah maklum. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ketika mampu kaya berlarut-larut, malah kalau dia merasa kaya ini lebih berat lagi, lacut menggasap haknya Tuhan. Yang kaya hanya Tuhan, dia kok berani mengaku kaya, merasa mampu, lacut berlarut-larut untuk nuruti nafsunya, untuk kepuasan nafsunya. Sekalipun wujudnya untuk ibadah, untuk perjuangan, tapi hanya lahirnya saja itu. Sesungguhnya itu adalah pamrihnya, sedang lahirnya kelihatan ibadah. Begitu. Lebih-lebih kalau maksiat, lebih lacut, jauh berlarut-larut. Para hadirin hadirat, di antara kita di mana letaknya dan kita mampu. Tapi kalau orang berhusnudzon berdasar sifat Tuhan dalam segala bidang, dia senantiasa alhamdulillah, senantiasa memuja, senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang yang berhusnudzon berdasarkan perbuatan, yaitu tadi, ketika keadaan jembar atau berlebihan, dia alhamdulillah dan menggunakan kejembarannya itu untuk kebaikan, tapi hanya sebagian. Tapi kalau keterlaluan, yaitu tadi, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia kalau keadaan kaya, istilah umum, istilah khusus, kalau merasa kaya senantiasa berlacut, berlarut-larut, ini sudah maklum. Karena itu tidak heran ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa orang-orang fakir masuk surga dahulu daripada orang-orang kaya 500 tahun lebih dahulu. Ini maksud dawuh ini ya soal lahiriah, soal materi. Lebih yang dimaksud fakir, tapi yang dimaksud fakir yaitu fakir yang sabar. Lebih-lebih fakir yang sabar dan ridho lebih-lebih. Ada lagi tafsiran dari hadis ini. Aktsaru ahlil jannatil fuqara'u. Sebagian besar penghuni surga adalah orang-orang fuqara, orang-orang miskin, melarat dari amal, dari ibadah. Coba kita lihat, bangsa Indonesia 90% umat Islam pengakuannya, tapi yang beramal, yang konsekuen hanya berapa persen. Sekalipun dihukum di neraka lebih dahulu, tapi akhirnya dimasukkan surga. Lah yang kaya akan amal-amal ibadah bagaimana? Mereka jadi raja di akhirat. Lebih-lebih amal batiniah di samping amal-amal lahiriah.
Nun sewu para hadirin hadirat, jika saudara sungguh-sungguh lillah billah, lirrasul birrasul, pasti jadi raja nanti di akhirat. Lillah billah, lirrasul birrasul. Tapi jika kita merasa lillah billah, berarti belum lillah billah, masih merasa mengaku bisa lillah billah. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, pengajian pagi ini membawa manfaat, maslahah dan kemajuan yang sebanyak-banyaknya. Maaf kiranya cukup sekian pengajian ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin hadirat. Sekali lagi, mudah-mudahan pengajian pagi ini dikarenai manfaat yang sebanyak-banyaknya. Sebab akhir-akhir ini para hadirin hadirat, banyak sekali atau sebagian besar ilmu tidak manfaat. Sebagian besar zaman akhir ini ilmunya tidak bermanfaat. Tahu itu buruk, itu jelek, dan ini baik, tapi yang dikerjakan yang buruk. Ini berarti ilmunya tidak manfaat. Mari kita doi diri kita sendiri. Para hadirin hadirat, tahu yang itu buruk, yang ini baik, tapi yang dipilih justru yang buruk. Sebagian besar umat manusia begitu hadirin hadirat. Bahkan kita sendiri pun terutama. Mari kita akui para hadirin hadirat. Mari kita prihatin. Terutama mari kita akui hal-hal seperti itu. Pengajian cukup sekian, mudah-mudahan diberi manfaat yang sebanyak-banyaknya. Amin, amin, amin. Waktu dan tempat dipersilakan kepada beliau dari pusat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiudatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiudatihi wa amdadih. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fiudatihi wa amdadih. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turighana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahalla bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sangsun halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini
وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هادي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر ياسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر ياسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر ياسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaq ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nida'ana hadha waj'al fihi ta'siran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Sekian segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghausi hadzal zaman radhiyallahu an-nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.